pimpinan, itu berdasarkan SE dari Kementerian Pan-RB, itu untuk yang masuk dalam database BKN, itu yang sumber penggajiannya APBD. Ada 2 sumber penggajian, pimpinan. Betul. Tetapi kesepakatan dan sudah masuk dalam keputusan kesimpulan di rapat Komisi 2 dengan Menteri Pan-RB dan BKN itu, ya semua tenaga honorer tanpa terkecuali, ya Pak ya, mau bidan, mau OB, mau apa segala macam itu, ya harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024. Siap. Dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer, ya selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Siap. Itu Pak. Itu Pak. Dalam kesimpulan itu ada. Jadi kalau disebutkan apa namanya tidak diangkat, tentu itu sudah melanggar undang-undang Pak. Siap. Siap. Itu satu. Ini biar kita clear semua di sini dan tidak perlu debatable, kita berdebat di sini. Yang kedua, tentang adanya apa namanya ujian oleh istilah saya. Saya pernah tanya kepada kementerian dan kepada kepala BKN, kok masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk apa namanya memverifikasi saja Pak. Formalitas saja itu. Ya supaya semua punya nomor induk apa gitu, saya lupa nomor induk apa. Satu, kedua untuk Menpan RB, Kemenpan RB dan BKN itu bisa memverifikasi banyaknya tenaga honorer siluman. Betul. Ya, nah maka dalam rapat ini saya sampaikan, Pak Gau sampaikan juga, dan teman-teman sampaikan supaya Kemenpan RB, BKN itu melakukan audit, ya kan, bekerjasama dengan BPKP. Siap. Untuk menemukan para tenaga honorer siluman itu Pak. Saya banyak menemukan tenaga honorer siluman, tidak pernah tenaga honorer, tapi namanya masuk, diajukan ke Kemenpan BKN, nama yang honorer tidak masuk, yang tidak honorer yang masuk. Itu siluman Pak. Siap. Jadi bukan hanya mafia tanah yang ada sekarang, mafia judi, mafia tenaga honorer juga sudah ada Pak. Nah ini kita perlu selesaikan ya dalam forum ini. Nah mengenai database itu ya Saudara Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN, mereka punya website, masukkan saja Pak. Nah ketika itu sudah masuk, tolong serahkan kepada kami Komisi 2. Siap. Supaya kami bisa apa namanya melakukan rapat dengan Kemenpan RB dan BKN, ya menyampaikan langsung dalam forum ini loh. Siap. Ya, yang sudah masuk ke database, tolong ditindaklanjuti. Dan itu sudah sering kita lakukan di dalam rapat dengan Kementerian Pan-RB dan BKN. Nah, maka ketika Bu Rike Diah Pitaloka doktor kita ini bertanya kepada saya tentang saudara-saudara para bidan yang sudah mengeluarkan kami ke dunia ini, ya kan bidan Pak, ya yang mengeluarkan dunia ini. Tanpa bidan, saya terus terang lahir karena bidan Pak. Ibu saya juga bidan, ya ibu saya bidan, ya bidan. Ketika beliau bertanya kok tidak bisa masuk ke database, saya bilang ya bisa, kenapa nggak bisa? Ya kan, jadi kalau saudaraku sudah mengatakan masalah penggajian ya dari APBD segala macam nggak ada itu Pak, nggak ada diatur. BLU ya menurut ya, iya. Itu nggak ada diatur Pak, yang nggak ada diatur. Jadi saran kami ya kepada semua tenaga honorer, ini dalam forum resmi. Dan ini pasti media DPR ada di sini semua. Ya,
kepada semua tenaga honorer yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, maka mereka wajib diangkat menjadi P3K. Itu Pak. Kepada semua saudara-saudara kami para tenaga honorer yang sudah 5 tahun berturut-turut menjadi honorer tanpa terputus, maka mereka wajib dengan tanpa syarat diangkat menjadi P3K. Ini Pak. Nah, oleh karena itu tolong kepada kami diberikan data-datanya nanti Pak. Siap. Jadi jangan suruh kami mendaftar Pak ke database. Ya kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan, terus teman-teman yang di tribun sudah mendaftarkan, tolong kasih ke kami Pak. Ini kan ada forumnya semua nih, ada Dewan Pengurus, ada Aliansi Honor Nasional. Tolong Pak serahkan kami, Pak Gaus nanti bisa serahkan langsung kepada Pak Menteri. Siap. Pada Kepala BKN, karena kalau nggak salah ini rapat dengan Menpan kapan Pak ya? Kapan lagi tuh? Ya bulan. Oh, siapa yang berangkat haji? Ya lagi berangkat haji Pak. Siap. Ya, beliau juga lagi berdoa di sana untuk teman-teman tenaga honorer supaya nggak ada kendala untuk diangkat menjadi P3K. Nah, itu Pak. Nah, sekembali beliau dari haji nanti kami akan atur jadwal untuk melakukan rapat resmi. Siap. Ya termasuk hasil pertemuan kita hari ini. Siap. Itu Pak Ketua. Siap. Ya, ini kan sudah jelas saya sampaikan. Ya, jadi kita tidak perlu banyak berbicara di sini. Dengan tegas kami sampaikan, ada di sini Pak Gaus, ada Pak Bagus, ada Bu Rike, ada Pak Agung, ada Pak Kamran, ya, ada Ibu kami di sini yang senior, Ibu Bidan ya, Ibu Bidan, pensiunan. Oh, saya nanti tanya ibu saya. Ibu saya sekarang umur 95 tahun, apakah beliau terdaftar sebagai mantan bidan juga? Masih, insya alhamdulillah masih sehat. Ada di 595. Ada di rumah saya. Ya. Rosdiana Munte. Nanti dicek. Ya. Saya bisa sekolah karena bidan, Bu. Alhamdulillah. Iya kan? Bu Rike bisa lahir pasti karena bidan. Ya, saya kira tuh Pak Ketua. Masih ada yang lain mau sampaikan? Sedikit ada tambahan. Kira-kira kendala saja sampaikan Pak. Apa kendalanya? Siap. Kita sangat apresiasi rekomendasi dari Komisi 2 kepada pemerintah terkait penyelesaian masalah non-ASN. Itu sangat luar biasa untuk memastikan teman-teman non-ASN yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun dan diangkat dan dipastikan menjadi ASN P3K Desember 2024. Tapi yang tidak perlu kalah kita cermati pimpinan dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana mengawal implementasi tersebut, bagaimana mengawal rekomendasi yang diberikan Bapak Ibu Komisi 2. Itu realitanya pemerintah, misalkan tadi Bapak pimpinan menjelaskan semuanya itu atas arahan dari BKN itu sudah masuk dalam database BKN tanpa terkecuali, dan juga websitenya bisa diakses. Bapak Ibu, kebetulan FKHN baru bulan kemarin kita audiensi dengan BKN. Data yang sudah masuk dalam database BKN pendataan 2022 itu tidak bisa ditambahkan. Itu nggak bisa ditambahkan, Pak. Data yang sudah masuk, jadi data non-ASN yang sudah masuk dalam database BKN, Pak, itu tidak bisa ditambahkan. Begini Pak.
Kalau itu tidak bisa, serahkan kepada Komisi 2. Pak. Siap. Kita percayakan itu dan kita memohon di sini, kita memohon dan berharap dan menitipkan harapan ke Komisi 2, ke pimpinan dan Bapak Ibu Komisi 2 untuk betul-betul mengawal bagaimana proses kerja dari kementerian-kementerian terkait. Sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah bukan kebijakan yang merugikan tenaga non-ASN. Kita rasa ini teman-teman juga setuju dengan akan ini. Ya, pimpinan. Silakan Pak Gaus. Kita santai aja Pak, kita bisa langsung aja. Saya interupsi. Silakan Pak Gaus. Ya, apa yang sedang disampaikan oleh Adinda dari Forum FKHN ini pernah juga saya ungkapkan Pak Ketua pada kita RDP dengan Pak Menteri. Saya sangat paham betul apa yang beliau sampaikan. Yang bisa dijamin oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Menpan RB itu adalah sebagaimana dikatakan tadi, jumlah yang 2,3 juta. Yang 2,3 juta itu berdasarkan surat edaran dan datanya terupdate oleh Kementerian Menpan RB. Saya dulu turun ke lapangan, salah satu di antaranya adalah dapil saya namanya Kabupaten Padang Pariaman. Karena sikap daripada BKD, Badan Kepegawaian Daerah, apa namanya sekarang saya nggak tahu, ada yang menghambat. Yang kata ketua itu betul, yang disampaikan oleh pimpinan saya juga benar. Yang jadi persoalan adalah orang yang bekerja 5 tahun secara terus menerus, tetapi dia tidak termasuk pada update data. Padahal janji pemerintah, dan itu selalu saya tuntut itu ketua, dan ketua juga pernah menyampaikan sinyalemen, di luar 2,3 juta ini masih ada diduga jumlahnya yang tidak terdata itu adalah sebanyak 3 juta orang. Mungkin termasuk yang Adinda sampaikan itu. Jadi ketika itu memang ada 2 tahapan ketua. Pertama, bagaimana menyelesaikan yang 2,3 juta menjadi ASN sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Menpan RB yang sudah terupdate data. Itu solusi yang disampaikan dulu. Kemudian bagaimana pula dengan orang-orang yang sebetulnya bekerja yang dikatakan tadi 10 tahun, 15 tahun, malah ada yang 20 tahun, tetapi tidak termasuk pada update data. Ini barangkali merupakan keputusan kita nih hari ini ketua. Artinya bagaimana kebijakan. Saya nggak bisa juga menyatakan ini prioritas. Tentu yang terupdate data yang pertama dulu. Itu kita kan juga tidak boleh zalim. Karena memang ini yang bapak-bapak yang tidak terupdate data karena dizalimi juga oleh orang-orang yang bekerja di kabupaten kota, pegawai negerinya. Kalau di Padang Pariaman itu adalah kepala dinas pendidikannya yang tidak mau mengupdate data untuk dilaporkan ke BKD sampai menjadi bagian daripada data yang terkumpul. Ini saya tahu persis itu. Oleh karena itu ada 2 persoalan pokok yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Pertama adalah orang yang sudah terupdate data. Dan dia harus tidak dapat tidak sebelum Desember 2024 sudah harus menjadi ASN
apakah dalam bentuk PNS ataupun P3K. Begitu Ketua, terima kasih. Makasih Pak Gaus. Ya. Masih ada Pak? Masih. Ya, siap pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sebentar, langsung Pak. saja ini. Soal P3K ini kan karut marut. Sebentar Pak Kamran. Sebentar Pak. Ya. Sebentar Pak. Dari Sudah puas Pak ya? Jawaban Pak Gaus? Sudah puas ya? Izin pimpinan. bentar sini Pak. Bapak anggota juga? Ya, ini khusus menyampaikan masalah Kemen Bukan. RB. Anggota bukan? Bukan Pak. Nah, nanti dulu Pak, nanti Pak ya. Siap. Nanti Pak, sabar-sabar aja Pak. Siap. Hidup harus penuh kesabaran. Merdeka pokoknya. Silakan. Ya, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom anggota dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kalau kita bicara tentang P3K dan lain-lain yang ada di daerah, masalahnya banyak. Pelakunya bukan sendiri Pak, penguasa di daerah sama teman-teman juga, kadang-kadang juga kong-kalingkong di bawah. Waktu rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pan-RB, saya katakan ada di daerah saya kerjanya di pasar tapi dia terangkat sebagai pegawai negeri. Kan ini zolim namanya. Orang sudah 20 tahun dia jadi honorer tapi dia tidak bisa diangkat sebagai karena dia tidak punya akses terhadap kekuasaan. Nah, mental kita juga nggak boleh seperti itu. Karena pasti bapak-bapak sekalian juga berhubungan dengan kekuasaan di bawah. Revolusi mental kita kan masalah di sisi ini. Sehingga apa? Begitu dia terangkat pensiun Pak Ketua. Ini yang kejadian di daerah kita di bawah. Dan yang merasakan ini pasti masyarakat kecil yang tidak punya akses pada kekuasaan. Coba saya mau tanya, siapa yang punya akses dengan operator? Pasti dia bisa merubah ini dah, podik dan segala macam. Kuncinya ada di operator. Nah, ini yang harus kita kawal bersama-sama. Soal data up and down Ketua, tergantung pilkada. Kalau ini nanti November pilkada, honorer akan tambah. Ini juga harus kita perhatikan. Karena kementerian ini mereka punya anggaran yang mereka harus proyeksikan sesuai dengan penerimaan P3K dan ASN. Data di Menpan itu Pak Gaus, kalau kita lihat kemarin 2,3. Begitu dia ikut masih ada 1,7. Terus bagaimana yang 3 juta? Oleh sebab itu kita jangan menjadi bagian daripada pemain untuk mempermainkan ini masyarakat di bawah yang tadinya masih ada 3 juta. Nah, ini pimpinan karena ini rumit Pak. Masalah semua kita merindukan ini kan, ingin jadi P3K, ingin jadi ASN. Nah, kalau kita tidak potong ini sampai kapan ini persoalan, dan dia akan selalu seperti ini. Karena ini lapangan pekerjaan. Selama negara ini tidak menyiapkan lapangan pekerjaan, maka kasus ini tidak akan pernah berhenti. Makanya Pak Gaus, saya tidak setuju kalau dia harus di stop tahun sekian. Nggak bisa Pak. Tidak seluruh pegawai negeri bisa bekerja di bawah. Tidak seluruhnya. Justru honorernya jadi pekerja di bawah. Nah ini, jadi memang ini tidak mudah pimpinan, tetapi harus kita selesaikan sebagai bangsa. Masa saudara-saudara kita puluhan tahun mengabdi, tiba-tiba orang lain hanya karena faktor tangan kekuasaan. Mungkin itu sebagai pengawal kita karena memang rumit masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kamran. Agung.
Pak Agung, silakan Pak. Terima kasih dari fraksi Golongan Karya. Terima kasih. Silakan Pak. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota Dewan dan sahabat-sahabat tercinta yang saat ini sedang mengadukan apa yang menjadi harapan dan keinginan luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dari fraksi Golkar menghargai kehadiran Ibu Bapak semuanya di rumah rakyat ini. Memang disinilah tempat Ibu Bapak mengadu. Persoalan pegawai pemerintah ASN baik itu PNS maupun P3K ini memang sedang menjadi topik hangat dan itu menjadi tekad kami. Di periode ini kami semaksimal mungkin untuk bagaimana mendesak pemerintah agar Bapak Ibu bisa dituntaskan kejelasannya, bisa dipastikan dan dinaikkan derajat kesejahteraannya, dan juga bisa dipastikan statusnya. Kemarin yang Pak Gaus sampaikan adalah hasil terakhir keputusan rapat ya yang ada di sini, di RDP di sini, dan bersama-sama dengan kementerian terkait. Memang ada sejumlah angka yang harus dituntaskan. Tetapi yakin dan percayalah bahwa hasil pendataan baik itu yang masuk database ataupun yang belum, saya tidak bilang tidak ya, yang sudah masuk ataupun yang belum, saya harus sampaikan bahwa pemerintah dan DPR, khususnya Komisi 2 ini punya tekad yang sama agar bisa secepatnya menuntaskan kejelasan status Bapak Ibu yang hadir di sini sebelum kokok ayam pagi. Artinya apa? Kalau ini kita terjadi beda pendapat, ada yang sudah masuk database ataupun belum, itu hanya bagian dari cara pandang pemerintah. Kebetulan saya Komisi 2 yang ditugasi juga di Banggar. Pemerintah dan kementerian lembaga terkait pemangku kebijakan ini tentu punya cara pandang yang berbeda dengan kita. Pemerintah akan menetapkan kebijakannya sesuai dengan kriteria syarat yang berlaku dan juga kesiapan penganggaran. Dari sisi APBN, kami kemarin rapat terakhir dengan BKN dan Kemenpan, format APBN 2025 besok sudah harus mencerminkan kejelasan status Bapak Ibu yang hadir di sini dan semua yang sudah bekerja mengabdi pada Indonesia. Lalu kami juga menyampaikan beberapa persoalan kawan-kawan tenaga kesehatan dan juga bidan. Ada sejumlah angka, ada sejumlah nama yang mereka sudah lolos. Mereka sudah lulus ujian, tetapi belum lolos. Ada ternyata beda cara pandang antara Kementerian Kesehatan, maaf Bu Rike, saya juga sempat mengontak kementerian terkait, perbedaan cara pandang antara bidang profesi dan bidang pendidikan. Saya bilang apapun cara pandang itu silakan, kebijakan ada di tangan pemerintah, tetapi persoalannya secara politis, secara faktual, teman-teman bidan yang ada di lapangan, ada di pelosok-pelosok, ada di daerah terpinggirkan, mereka profesi ataupun pendidikan semuanya bekerja membantu pemerintah menolong persalinan. Betul? Orang mau melahirkan tidak tanya ibu bidan pendidikan apa ibu bidan profesi. Tetapi ketika di kampung tidak ada tenaga yang menolong persalinan, maka dia punya hak menolong persalinan. Maka dia sudah mengabdi pada republik ini. Untuk itu ada sejumlah angka, kalau tidak salah kawan-kawan kita 700 atau 600 sekian
karena dia sudah lulus, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk diangkat. Pada bagian lain, beda cara pandang tadi yang Pak Gaus sampaikan dan juga pemerintah. Kalau tidak salah dalam notulen rapat, nanti tolong dicek dengan kesekretariatan, pemerintah berjanji pertama akan menuntaskan angka yang sudah disepakati itu. Tetapi bukan berarti ibu bapak yang sudah keluar keringat mengabdi pada merah putih kemudian tidak diperhatikan. Ini hanya masalah waktu, kemudian fiskal yang ada di APBN. Permintaan kami Bapak Ibu tetap sabar, ikhlas, mengabdi pada profesi masing-masing. Jangan salah, ini memang benar ya apa yang disampaikan Pak Kamran. Kadang mereka yang sudah PNS dan sebagainya, mereka selalu melempar kepada ibu bapak untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, betul? Nah, tetapi pada bagian lain sabar, sabar dan sabar. Jangan ketika dilempar begitu pekerjaan terus ibu bilang, no, serahkan aja tuh yang PNS, yang sudah P3K. Jangan. Pengabdian ini saya yakin dengan penuh keikhlasan akan berbuah hikmah. Saya akan mengawal untuk menyelesaikan semua pegawai yang sudah mengabdi pada Republik Indonesia ini. Hanya masalah waktu. Satu permintaan saya, tetap ikhlas mengabdi dan tolong dukung doanya. Terima kasih dari saya, Agung Widiantoro, Dapil Brebes, Tegal dan Kota Tegal. Tolong sampaikan sama kawan-kawan. Kalau ada yang hadir ya alhamdulillah. Kalau nggak ada yang hadir, tolong diajak juga. Karena di sana bukan berarti tanpa persoalan, begitu. Kemarin kami menerima pengaduan, kalau nggak salah ada 60 dari 600 sekian bidan pendidikan yang mereka sudah lulus tapi tidak lolos. Melalui siaran langsung yang dilansir oleh Bu Rike ini, saya titip salam bahwa kami sudah berjuang untuk dapil kami dan juga teman-teman semuanya. Nasrun minallah wal fatun qarib. Allahumma fiqh ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.